Bukan motor balap, motor konten. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Umam di sini di channel R2 Team. Kali ini kita bakal nge-review lagi nih motor special engine KLX 140 CBU. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong diklik tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share video ini. Oke, sekarang kita langsung aja nih sama ownernya. Ya. Acio. Siap. Acio apa hari ini? Apa hari aja? Apa hari biar lebih Iya. apa? Biar lebih dikenal. Biar lebih kenal. Namanya apa hari cuy? Nah ini ownernya dari KLX 140 Iya. Special Engine. Special engine sih. Special Cuman Engine. Tanggung ini jatuhnya. Special Engine tanggung. Iya. Jadi kalau misalkan gue tanya nih, motor ini tuh basicnya tuh motor apa sih? Basicnya emang didesain untuk off-road ya sebenarnya KLX. Cuma kan kalau KLX biasa itu KLX semi, artinya off-road juga, di aspal juga. Nah, Berarti- kalau ini yang khusus off-roadnya. Khusus off-roadnya. Berarti yang biasa itu bisa dibilang dual purpose lah ya. Ya, dual purpose. Nah kalau motor ini buat diperuntukkan di jalan aspal tuh legal atau enggak sih? Enggak, karena dari kita belinya dari baru itu udah hanya berbentuk faktur aja. Bentuk faktur aja, Iya. bukti pembayaran gitu. Itu pembayaran. Nah kalau misalkan gue tanya nih ya, motor ini kan udah ibaratnya udah special engine lah ya, tapi part-partnya udah banyak yang diganti. Kalau part-part sih ya lumayan. Kalau mesin kemungkinan sama kayak KLX biasa, cuma mungkin dia beda di rasio atau di gigi-gigi. Di Karena rasionya. diperuntukkan buat tanah jadi lebih kasar, lebih enteng lah. Oh gitu. Nah, Nah kalau misalkan kita korek-korek nih, yang apa aja nih yang dimodifikasi dari motor ini gitu kan? Karena udah special engine, tetap aja gitu, pasti ada yang dirubah kan. pasti. Nah kita mulai dari ini ya, stang aja nih yang di atas. Dia pakai stang apa nih? Kalau setang sih udah saya ganti ya. Pakai Proteper Carmichael. Ya, yang Proteper Carmichael pokoknya tipenya. Yang low ya, Yang lo original. original nih saya. Motor yang special engine pakai barang KW malu ya. Iya. Nanti apa kata orang-orang kalau di jalur bengkok kan. Nah, terus dari sisi handle nih, Handle udah bukan bawaan. udah bukan, karena kalau bawaan itu masih kayak motor-motor biasa itu bahannya kan. Ini pakai handle model lipat, mereknya keluaran terbarunya AFP. Iya, keluaran terbarunya AFP. Berarti Ya intinya kalau jatuh nggak mudah bengkok, nggak mudah bengkok, lebih kuat lah ya. lebih kuat. Dari sisi ini gas spontan sama saklar apa udah diganti? Kalau gas spontan sih masih bawaan, soalnya bawaan dia tuh udah model kayak gini. Udah gas spontan gitu. Iya, udah gas spontan. Bawaannya. Starternya ada di kiri, Oh itu udah bawaan semua. udah bawaan, masih bawaan semua. Jadi Special emang nggak ada saklar banyak-banyak kan. Karena emang peruntukannya di off-road ya. Iya, bahkan emang nggak ada lampu dari sananya. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Oh tapi ini lampu pakai juga nih. Pakai, makanya ada tambahan saklar on off gitu Itu buat lampu tuh. buat lampu. Nah terus dari body set sendiri nih, yang bagian atas full dari depan ke belakang itu udah diganti belum? Kalau body set sih belum diganti ya, mungkin papan sama spakbornya aja. Papan sama spakbor kita ganti pakai punya KX 250 yang Kayak sekarang. 250. Iya, Biar lebih sangar gitu. iya biar lebih apa kan sebenarnya sih sangar yang standar. Cuman kalau yang standar itu pendek. Nah, otomatis kalau ngebut itu apa sih bahasa? Oh nyipratnya Nyiprat. ceret lah ya. Nah, Ceret sampai muka ya, gitu sih. kita cari aman aja lah, cari nyaman. Akhirnya yang model panjang kita ganti. Ganti yang panjang. Siap. Dari suspensi ya, depan belakang nih, shock telenya sama monoshocknya. Kalau sok-sok sih masih bawaan semua. Bawaan. Karena emang ya bawaan juga insya Allah nyaman kalau ini tuh.
Nah kalau shock tele depan nih kan belakangnya mononya beda dari kelek biasa. Dia udah apa namanya ada tabungnya ya. Ada tabungnya. Nah kalau suspensi depan kan kalau orang awam ya ngelihat gitu sekilas mungkin sama gitu sama motor KLX yang standar. Tapi kalau sekilas bentuk panjang itu sama kayak KLXL yang 2015-2016. Tapi kalau sekilas kenyamanan atau ini pasti berbeda. Pasti beda ya. Nah, coba cek di internet ya. Googling lah Ya teman-teman. di googling harganya pun bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wow. Shock ini dari harga KLX. Itu cuma biasa. shock aja ya. Iya, Padahal shock fisiknya depan. sama ya, sama-sama Sama kecil kalau gitu. dari fisik. Nah terus buat kaki-kaki nih dari wheelset depan belakang apa aja yang udah diganti? Well set kemudian kita ganti satu set ya. Karena set. kan kalau bawaan dia tuh warna silver Apa namanya? peleknya. Ringnya. Ya, ringnya Ringnya warna silver. warna silver, tromolnya juga masih kayak KLX biasa. Kalau biasa. Ya. Kemudian kita ganti pakai bahan CNC tromolnya. Tromol sama daunannya. Tromolnya aja. Tromolnya depan merek belakang sensei. Scarlett kalau nggak salah. Ya, bahan CNC itu lebih kuat dan bearingnya pun udah double. Oh double bearing dia. Bearing Siap. depan belakang, kanan kiri. Kalau jari-jari sama daunannya tuh pakai merek apa? Jari-jari kemarin pakai merek apa yang tebal ya? TK kalau nggak salah. TK. TK. Depan belakang. Jari-jari TK. Ukuran ringnya nih ya depan belakang. Ringnya 1821. Pakai merek TK juga sama. Bawaannya juga emang udah 1821. Bawaannya 1821. Cuma beda di warna aja. Beda di warna. Tujuannya Kurang nih bakar. mengganti warna hitam. Biar kelihatannya serem aja kayak motor beneran. Emang keren kemarin bukan motor belakang. Kemarin kan kelihatannya kalau silver itu sama kayak motor apa gitu. Motor Kalau dealer green kan lah ya. dominannya warna-warna gahar ya. Oh gitu. Siap. Nah buat ukuran ban nih depan belakang. Bannya kita pokoknya ringnya 1821. Ban belakangnya pakai merek Maxxis, depannya pakai Maxxis juga. Buat ukurannya depan belakang? Depan belakang ukurannya 100/100 belakang, depan itu 70/80. 70/80, belakangnya 100. Nah, Rada lebar yang belakang berarti ya? rada lebar yang belakang. Nah kalau swing arm nih, Sim arm masih bawaan juga udah aluminium, udah enteng. ini bawaannya kelek CBU nih berarti Iya. armnya. Bawaan KLX dia udah gitu. Siap. Nah kalau dari footstepnya apa aja yang udah diganti? Step kita pakai merek Ekspedisi, kalau nggak salah ya Ekspedisi. Dia modelnya agak lebar dari yang standar. Oh dia kalau yang standar itu berarti rada kecil? Agak kecil. Dan kan kalau buat diri itu lebih napak. Tujuan- Ada pakai sepatu kita tuh. Oh tujuan diganti karena kalau terabas pakai sepatu yang Iya. oh gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih jegang. Lebih jejak lah gitu. Jejak. Nah, siap. Kalau dari ini ya gear setnya depan Gear. belakang sama rantai. Gear set kita percayain pakai triple S aja lah yang udah ketahuan orang-orang make. Itu ukurannya ikutin bawaan dealer atau gimana? Enggak, kita ikutin kebutuhan mesin ya. Kebutuhan mesin. Iya, kebutuhan mesin, kebutuhan buat off-road juga rata-rata orang make. Ukurannya 5514 428 14 ukuran 428. 428. 55 berarti gede ya? 55 biasanya sih yang paling gede itu. Tujuan diganti ukuran segitu gimana? Biar agak liar ya mungkin. Biar agak ada powernya di bawah gitu. Agak ngajol gitu. Iya, agak ngajol. Tujuannya buat ngelibas tanjakan mungkin. Nah, ya pastinya kalau terabas. Nah kalau dari mesin kan ini udah special engine gitu. Kalau dari mesinnya sama ada yang diganti nggak sih? Ya diganti, semua hampir diganti kayaknya deh. Ini kan kalau daleman. dilihat sekilas ya sama orang-orang yang awam gitu, bentuk fisik mesinnya pun sama kayak mesin KLX 150 yang biasa. Yang biasa. Karena ini yang special engine itu perbedaannya apa sih ya? Kalau bicara bawaan pabrik ya, kalau 140 ini
Mungkin sekilas sama semua, nggak ada yang beda. Mungkin yang kalau dilihat dari luar, mungkin yang beda cuman nggak ada selahan dia tuh. Oh, nggak ada selahan. Nggak ada selahan dari sananya, sama karburator. Karburator. Kan kalau bawaan pabrik itu masih vakum, sedangkan bawaan pabrik ini udah skep. Udah skep. Ya, sama CDI. CDI-nya beda juga. Nggak limit. Kalau ini? Iya, kalau ini bawaan pabriknya nggak limit. Nggak ada limitnya. Siap. Tapi kalau ini full beda dari yang standar apa gimana? Beda, udah dirubah. Kita udah di 185 lah kurang lebih. Kalau dihitung-hitung sama mekanik gitu? Iya, 185 cc. Ngomong-ngomong apa aja nih yang udah diganti? Yang diganti itu dari bawah ya? Oh, boleh dari bawah. Dari bawah kita crack as pakai BRT. Struknya 3 mili, kemudian blok seher ukuran 63, satu set sampai atas. Itu klepnya ukuran 3125 set tuh BRT. Oke. Terus set BRT, kemudian karburator pakai UMA 30, PWK UMA 30, CDI-nya pakai BRT. Udah kemungkinan. Tapi gitu kalau aja. gue kan pengen tahu juga nih ya, karbu dari kayak ini kan standarnya pasti bukan 30 dong. Bukan. Udah skep tapi dia ukurannya berapa nih? Ukurannya kalau nggak salah 24 ya. Kalau samanya itu sama kayak karbu motor Kawasaki bebek KJ. Oh, ya, motor KJR. KJ ya, Nah, tahu. Itu kalau orang-orang bilang sama karbunya sama itu. Udah skepnya kecil. Dari koplingnya nih? Koplingnya kalau per sih udah diganti pakai BRT. Karena pakai BRT. Iya, per koplingnya. Businya? Businya pakai apa ya? Orang bengkel saya tuh kebanyakan pakai NGK Iridium ya. Yang iridium. Yang racing gitulah. Oh, siap. Berarti kalau dari balik lagi nih ya, masalah karbu ya kan. Kayak Alex Standard itu sama-sama 24 sama dia. Sama. Bedanya di skep sama apa namanya? Vakum. Vakum. Nah, kalau dari mereknya sama apa beda? Mereknya itu ya bawaan Kawasaki ya, biasanya Mikuni ya. Kalau bawaan pabrik gitu merek. Merek itu biasanya merek pabrik. Sama aja tapi bedanya cuma di skep sama vakum. Oh, bedanya gitu. Bedanya. Dari variasi kan ada yang ketinggalan tuh. Ada yang kelihatan sedikit banget. Kayak tali gitu buat apa sih? Ya, dilihatnya sih nggak enak kayak nyondoy gitu ya. Ya, kurang manis lah. Kurang manis. Cuman ya emang perlu kalau di Trabas itu, karena kan jalurnya tuh nggak tanjakan aja, nggak tanjakan, nggak turunan. Pasti yang namanya nemuin rawa. Nah itu kan kita kalau pilih jalur rawa tuh kalau beruntung, kalau nggak beruntung pasti ke tempat di dalam. Nah itu perlu yang main ditarik. Nah itu kita sediain lah biar lebih mempermudah nariknya. Mau sehebat skill apapun jokinya juga pasti udah ditarik. mendem nggak bisa gimana. Pasti motor KTM, motor apa juga pasti kalau udah kejebak lumpur pasti kena tarik. Siap. Depan belakang satu set. Nah ini kan tadi ngomong-ngomong soal mesin nih, udah di bore up ya ibaratnya ya, udah special engine tapi di bore up lagi cuy. Ini pembuangan knalpotnya didukung pakai knalpot apa nih? Knalpotnya saya pakai merek GP7 apa tuh bacaan tuh? Mach 40 ya. 4.0. Iya, Mach 4.0. Berarti udah yang spek buat bore up ya? Spek buat bore up. Masih kurang plong apa udah pas nih menurut A sendiri? Saya memakai spek ini tuh udah sekitar 6 bulanan lah. Dengan Trabas itu setiap minggu rajin lah. Sabtu Minggu, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Itu alhamdulillah udah pas lah, udah nyaman. Berarti nggak terlalu liar, nggak terlalu galak. Cara olahraganya A emang di motor Ya, gitu. Motor. Kadang-kadang tuh kalau nggak Sabtu nggak bisa Minggu. Kadang-kadang hari Seninnya tuh kalau kita kerja gitu aktivitas kepikiran. Iya kepikiran kok ada yang kurang ini. Pengen ke lumpur gitu, Iya. pengen main tai kebo. Jangan kalau hari itu hari biasa juga. Terabas Kalau aja itu, gitu. Iya terabas aja. Maksain itu ibaratnya minimal seminggu sekali lah. Selalu ada aja gitu yang mau diajak. Ada aja lah insya Allah, kalau nyari teman mah banyak. Kalau Karena nyari teman A juga kan ikut komunitas mungkin ya. Jadi komunitas. ada aja gitu yang ikut. Nih, A kan dari mesin udah
standar kan emang udah galak banget ya, udah special engine, ditambah lagi lu power up gitu kan. Nah kalau buat pengereman gitu lu rubah nggak sih? Pengereman enggak sih, masih bawaan pabrik ya. Bawaan pabriknya? Iya, kecuali kan kalau terabas juga malah kalau dibilang rem belakangnya itu jarang dipakai karena kan dibantu sama gigi. Ya. Engine brake berarti? Iya, engine brake. Engine brake. Enggak terlalu inilah, karena kan kita tuh bukan balapan. Oh siap. Iya, hanya ya gigi satu mulu paling kalau jalannya itu mah. Jalannya hancur ya? Iya, paling kalau ngebut-ngebut di tanjakan, jalur speed juga bisa jarang lah bisa dibilang. Jadi standar aja udah cukup. Udah cukup tuh. Ini. Udah cukup safety lah ya. Iya. Nah kalau ini kan udah modif banyak nih. Motor ini udah finish apa belum sih ya? Dari lu sendiri nih buat motor KLX 140 ini. Mungkin membuat kedepannya ya, saya PR juga tuh. PR juga. Paling-paling mau diganti sok depannya tuh. Sok depannya nanti pakai apa? Yang kekinian itu upside down. Upside down. Iya, biar agak manis dilihatnya. Oke siap. Berarti ntar ini pindahan motor Umam aja ya. Siap. Lungsuran cuy. Ya sebenarnya sih ini juga walaupun kecil gitu. Kayak bambu krisik gitu ya. Bambu. Iya, tapi enak. Lebih enak ya. Lebih enak dari KLX. Special engine cuy, beda lah sama motor yang ada surat-suratnya. Ini mahal doang, nggak ada suratnya gitu kan. Bodong. Bodong. Lu mau listingin apaan gitu kan? Nggak ada. Mau sekolahin BPKB-nya nggak ada gitu. Nah mungkin udah cukup kali ya. Banyak banget sih yang udah kita bahas nih di motor ini. Mungkin referensi dari AA kalau misalkan modif motor itu gimana, motivasinya buat teman-teman, nggak di terabas doang lah ibaratnya. Temen yang udah main motor trail, mungkin di aspal gitu, atau di terabas. Awalnya gitu apa dulu sih yang kita rubah? Awalnya itu misalkan kalau kita mau modif ya, sebenarnya sih satu tergantung apa, bisa dibilang kan orang-orang misalkan dari sok nih, sok ini kan udah bawaannya tuh udah enak. Udah maksimal. Bisa aja kita ganti ke sok yang lebih murah dari ini, yang lebih gede. Nah otomatis kan kayak gitu nggak nyaman ya, nggak nyaman tapi dilihatnya enak. Nah saya nggak mau kayak gitu tuh. Saya pengennya lebih baik mahal sekali tapi puas. Oh siap. Ya. Berarti jangan nanggung ya gitu. Ya, lebih daripada tampilan dilihatnya head on ya kan, tapi nggak nyaman. Nggak nyaman buat apa? Berarti begitu juga part-part yang lainnya tuh kayak apa sih? Stang, itu kan banyak yang handle juga ya murah ya. Cuman kalau kita beli lagi itu sayang lebih baik lebih mahal yang sekali. Lebih baik yang mahal sekalian tapi awet gitu cuy. Awet. Jajanan awet. Siap. Mungkin cukup sekian kali ya, udah cukup. Atau kita bakal dengar suaranya nih motor special engine yang udah diborap apa gimana sih suaranya gitu. Gue juga penasaran sebenarnya cuy. Segitu aja dari Acio Alfahri ya kan, owner dari KLX 140 CBU gitu. CBU ya, Thailand. Jepang, Thailand. Terima kasih banyak buat Alfahri udah nyempetin waktunya nemenin R2 Team di sini ya kan, udah disuguhin kopi juga. Makasih banyak ini mah. Kalau misalkan ada yang kurang nih pertanyaan dari gua buat Alfahri, part-part yang ketinggalan gitu lu bisa tanya langsung ke Alfahri. Ada IG-nya. Kita ada IG aneh sayanya. Oh, pribadi. Ada IG ini nih nama ininya nih. Nama komunitas di sini. Oh, komunitas. Ya. Kebetulan dari nama IG-nya namanya ini nih, The Tractor. Ini ada IG-nya tuh. Oke, siap. Lu yang mau terabas-terabasan, yang mau main lumpur, bisa banget lu japri IG-nya The Tractor. Nanti bakal dibimbing lah sama Alfahri. Dibimbing sama guru itu pasti ke jalan yang lurus cuy. Tapi kalau terabas lu pasti disuruh ngelumpur ya. Nah, buat teman-teman yang mau eksis motornya di channel R2 Team bisa banget lu DM Instagramnya Supermager ID atau ke Instagram pribadi gue, nanti gue cantumin di bawah ini. Mungkin cukup sekian review motor kita kali ini cuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita cek sound aja ya. Kalau misalkan test drive nanti lah ya kalau ada waktunya cuy. Penasaran suaranya ya kan, langsung aja nih. BTW ini nggak pakai kunci ya kan, langsung starter nih. Nggak gimana starter aja langsung.
Knalpotnya GP7 ya kan. Galak. Udah lah ya, segitu aja. Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double.